Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbis shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur tidak henti-hentinya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat-Nya yang tidak dapat kita hitung, kita masih diberikan kemudahan dalam beribadah. Khususnya pada hari ini kita sama-sama telah melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan diskusi ilmu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya bagi kita semua. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga keluarga beliau, para sahabat, dan tentunya seluruh umat Islam yang setia dan teguh dalam menjalankan segala ajaran-ajarannya. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, izinkan pada kesempatan kali ini kami menyampaikan satu tema yang kiranya dapat kita diskusikan pada pagi hari ini, yaitu tentang ilmu yang wajib diketahui. Pada bulan yang lalu kita sudah membahas tentang kemuliaan ilmu, dan sekarang kita coba mengkaji sebenarnya ilmu apa yang sebenarnya wajib kita pelajari. Seorang muslim ketika ditanya ilmu apa yang wajib dia pelajari, biasanya menjawab secara umum ilmu agama. Tetapi ilmu agama yang seperti apa yang wajib dipelajari itu kadang-kadang itu tidak terlalu jelas. Bahkan juga apakah ilmu yang wajib dipelajari itu terbatas pada ilmu agama saja? Apakah ilmu selain ilmu agama tidak wajib dipelajari? Nah, itu juga perlu kiranya kita diskusikan. Sebab kita ini dimuliakan oleh Allah SWT karena ilmu. Bani Adam itu dimuliakan Allah bahkan di atas derajat malaikat karena ilmu. Dan tentunya ilmu ini semua juga tidak sama. Ada ilmu-ilmu yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan ilmu yang lain. Tidak sama semua ilmu itu. Jadi inilah kiranya kepentingannya kita membahas hal ini gitu. Dan juga mengenali ilmu yang wajib dipelajari itu sebenarnya adalah merupakan adab pertama seorang penuntut ilmu, orang yang belajar. Kita ini sebenarnya adalah pelajar sebenarnya. Semua kita adalah orang yang selalu belajar, karena menuntut ilmu itu sepanjang hayat. Dan tentu saja yang kita maksud dengan menuntut ilmu itu tidak kita batasi pada sekolah. Sekolah itu salah satu jalan atau salah satu sarana orang menuntut ilmu. Tapi sarana untuk menuntut ilmu itu banyak. Di masjid ini juga merupakan sarana orang menuntut ilmu. Membaca buku juga merupakan sarana orang menuntut ilmu. Atau mendatangi ulama, mendatangi kiai, ustadz, itu juga merupakan menuntut ilmu. Bahkan juga semua aktivitas hidup kita
pengalaman-pengalaman hidup kita itu sebenarnya bisa menjadi ilmu. Dalam bahasa kita mengenal alam terkembang menjadi guru. Itu artinya bahwa pengalaman-pengalaman hidup kita ini pun bisa menjadi satu pelajaran yang bermanfaat bagi kita. Nah, terkait dengan upaya kita menuntut ilmu, maka hal yang pertama itu yang wajib kita ketahui itu adalah sebenarnya ilmu apa yang kita butuhkan, sebenarnya ilmu apa yang wajib kita pelajari. Nah, ini adalah pembahasan yang biasanya kalau kita membuka buku-buku yang sifatnya membahas tentang adab-adab dalam menuntut ilmu, seperti kitab Ta'lim al-Muta'alim, Ta'lim Muta'alim, karangan Imam Zarnuji yang biasanya dipakai di pesantren-pesantren, itu membahas ini di bagian awalnya. Kemudian juga dalam kitab Ihya Ulumuddin, di bab ilmu, ini juga termasuk persoalan yang dibahas dan didiskusikan alasan-alasan rasional di balik bagaimana kita menentukan apakah suatu ilmu itu merupakan ilmu yang wajib dipelajari atau tidak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan fokus pada ilmu fardu ain. Memang kalau dalam pembagian ulama ada ilmu fardu itu ada dua, ada ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Itu adalah ilmu yang wajib. Jadi ilmu fardu ain itu adalah ilmu yang wajib bagi setiap orang, setiap individu muslim. Sedangkan ilmu fardu kifayah itu adalah ilmu yang wajib bagi sebagian saja. Jadi fardu ain itu adalah ilmu yang wajib bagi setiap orang, sedangkan ilmu fardu kifayah itu adalah ilmu yang wajib bagi sebagian saja, sebagian orang, tidak semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya lebih fokus pada ilmu fardu ain. Nah, dasar kewajiban menuntut ilmu yang sering dijadikan sebagai landasan dalam pembahasan bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib, itu adalah suatu hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilm faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Ada juga teks hadisnya ala kulli muslim saja, tapi juga ada yang mengatakan fi ala kulli muslimin wal muslimat. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu fardu, menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ini menjadi landasan biasanya ketika membahas ilmu yang wajib bagi seorang muslim, itu dalilnya yang dipakai biasalah adalah ini. Sehingga ada yang mengatakan bahwa menuntut ilmu itu wajib. Menuntut ilmu itu wajib. Bahkan ada yang mengatakan kalau misalnya dalam pengajian seperti ini misalnya mendengarkan kajian ilmu itu lebih utama dibandingkan sholat sunat. Jadi kalau ada yang sholat sunat kemudian ada yang mendengar kajian ilmu, itu ada yang menyebut bahwa mendengarkan kajian ilmu itu merupakan lebih utama dibandingkan dengan sholat sunat. Nah, jadi seperti disebutkan tadi ya, bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Siapa yang dimaksud dengan muslim di sini? Maksudnya adalah muslim mukallaf. Artinya orang muslim yang sudah mendapat kewajiban agama, yang sudah mendapat beban agama. Kalau anak kecil yang belum balik misalnya, itu belum sampai jatuhnya kepada wajib. Karena memang anak kecil yang belum sampai pada usia balik, dia belum punya kewajiban agama, belum disebut sebagai mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang mendapat kewajiban agama, mendapat beban agama.
Jadi yang dimaksud dengan setiap muslim dan muslimah di sini itu adalah semua muslim yang mukallaf. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah di situ kan disebutkan tolabul ilm, menuntut ilmu. Nah, pertanyaannya ilmu yang mana? Ilmu yang mana yang perlu dipelajari itu? Jika ilmu yang dimaksud di situ adalah seluruh ilmu, berarti manusia itu wajib mempelajari segala macam ilmu. Dan itu tidak mungkin, karena ilmu itu tidak terbatas. Ilmu itu sesuatu yang tidak bisa kita hitung banyaknya, terlalu banyak. Bahkan kalaupun kita diberi usia sampai 1000 tahun, tetap kita tidak akan sampai pada memahami semua ilmu secara sempurna, karena kemampuan manusia itu terbatas. Jadi kalau misalnya dalam hal ini diartikan sebagai segala macam ilmu atau semua ilmu, maka itu merupakan hal yang tidak mungkin, karena ilmu itu terlalu banyak, sedangkan manusia terbatas kemampuannya. Bahkan kalau juga seandainya setiap waktu kita, setiap detik waktu kita pakai untuk mencari ilmu, itu pun juga tidak akan sampai memadai, tidak akan sampai kita pada memahami segala ilmu. Karena ilmu itu begitu luas. Jadi tidak mungkin kita memahami semua ilmu itu. Dengan kata lain bahwa al-ilm di sini itu bukan bermakna segala macam ilmu. Bahkan juga kalau misalnya kita bicara dibatasi pun juga, misalnya ilmu agama sekalipun kita batasi bahwa ilmu yang wajib dipelajari itu adalah ilmu agama saja, itu pun juga terlalu luas. Sebagian orang awam pada umumnya tidak akan sampai pada pengetahuan yang sebanyak itu. Makanya di sini penting pembahasan ilmu mana yang wajib diketahui itu. Supaya kita tahu mana yang kita beri prioritas. Jadi hadis ini sebenarnya secara tersirat itu bicara tentang prioritas dalam menuntut ilmu. Usia kita terbatas, kemampuan kita terbatas, kemampuan kita memahami terbatas. Oleh karena itu kita perlu selektif mana ilmu yang paling urgent, paling dibutuhkan oleh kita. Kita perlu tahu hal itu. Nah, ini beberapa pandangan tentang ilmu fardu ain. Kata Imam Al-Ghazali di dalam Al-Ihya, beliau mengatakan ada 20 pendapat katanya. 20 pendapat tentang mana yang disebut ilmu fardu ain itu. Kalau kita secara umum di kalangan masyarakat umum, kalau ditanya mana ilmu yang wajib itu ilmu agama. Tapi ilmu agama itu juga ilmu yang mana juga, itu pun juga perlu diperjelas. Nah, kata orang ahli kalam, ya, ahli kalam ini saya ilmu kalam. Ilmu kalam ini adalah ilmu tentang, kalau dalam bahasa Inggrisnya biasanya disebut dengan rational theology. Artinya ilmu ketuhanan tapi berdasarkan akal, ilmu rasional tapi yang kaitannya dengan ketuhanan. Ya. Ini bukan ilmu filsafat dalam pengertian yang luas, sebenarnya mungkin cabang dari ilmu filsafat, tetapi yang membahas soal ketuhanan. Ilmu kalam ini adalah ilmu yang berkembang di dalam dunia Islam, yang tujuannya adalah supaya orang itu beriman. Orang itu beriman tanpa keraguan. Oleh karena itu dia perlu dalil-dalil rasional. Bukan hanya dalil-dalil nakli dari Al-Quran, tapi juga perlu dalil-dalil rasional yang bisa diterima yang bisa dicerna oleh akal. Jadi ini ilmu kalam. Jadi sebenarnya ilmu kalam ini bukan ilmu filsafat yang liar seperti filsafat barat. Justru ilmu kalam ini sebenarnya adalah ilmu untuk mempertahankan agama, supaya orang itu yakin dengan kebenaran agama Islam.
Ada orang yang tidak bisa dijelaskan tentang agama itu berdasarkan dalil nakli, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah Nabi SAW. Dia perlu penjelasan secara akal supaya dia bisa menerima pemahaman itu. Nah, itu yang disebut dengan ilmu kalam. Ilmu kalam, kata orang ahli ilmu kalam ini adalah ilmu fardu ain. Kenapa? Karena dengannya manusia jadi mengenal Allah. Mengenal keesaan Allah, sifat dan perbuatannya. Jadi dengan ilmu kalam ini manusia kenal Allah. Dan sebenarnya yang paling penting dalam hidup kita kan sebenarnya adalah kenal dengan Allah. Tujuan akhir manusia itu kan kenal dengan Allah. Tujuan tertinggi manusia dalam kehidupan ini itu ujung-ujungnya adalah untuk kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata orang ahli kalam ya ilmu kalam lah yang ilmu yang paling penting atau fardu ain itu. Tapi kata orang ahli fikih lain lagi, ilmu fikih lah yang paling penting. Karena apa? Karena dengan ilmu fikih manusia dapat menjalankan kewajiban beragamanya, mendapatkan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah SWT. Dia mengenal halal haram sehingga dia tidak jatuh pada perbuatan dosa. Itu kata ahli fikih. Kata ahli tafsir atau ahli hadis, ilmu Al-Quran atau ilmu tafsir Quran dan ilmu hadislah yang paling penting. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya, wahyu yang paling mulia yang Allah turunkan kepada manusia. Oleh karena itu, mestinya ilmu fardu ain itu adalah ilmu tafsir Quran. Yang ahli hadis juga mengatakan ilmu hadislah yang paling ini. Karena ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW itu disampaikan melalui hadis-hadis itu. Lain lagi kata ahli ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini adalah ilmu tentang bagaimana seseorang mengelola batinnya, mengelola aspek batiniahnya, jiwa kejiwaannya. Karena manusia itu terdiri dari dua unsur. Manusia itu ada aspek jasmaniahnya, ada aspek batiniahnya. Kalau dalam kaitan agama, urusan-urusan jasmaniah itu biasanya dibahas dalam ilmu fikih. Ilmu fikih membahas bagaimana tata cara wudu, tata cara kita melaksanakan sholat. Fikih tidak bicara tentang hati. Fikih tidak bicara tentang khusyuk. Di dalam fikih tidak ada orang dikatakan batal sholatnya karena tidak khusyuk. Fikih hanya melihat pada aspek lahiriah saja, pada bagaimana apakah dia melaksanakan sholat itu tertib atau tidak. Apakah misalnya rakaatnya cukup atau tidak. Sah atau tidaknya sholat itu dilihat dari aspek bagaimana dia melaksanakan sholat itu. Kalau tasawuf bicara aspek batinnya. Jadi kalau orang sholat itu khusyuk atau tidak ketika sholat. Di tingkatan orang-orang tasawuf tidak khusyuk itu merupakan suatu dosa, dianggap sebagai berdosa, tidak khusyuk. Atau tidak ikhlas dalam melaksanakan sholat, tidak ikhlas. Ada sikap riya. Misalnya kalau di hadapan orang sholatnya kelihatan lebih pelan misalnya. Tapi kalau tidak ada orang, sholatnya buru-buru. Nah itu kan berarti di situ ada persoalan hati di situ. Nah, jadi kata orang ahli tasawuf, ilmu yang wajib bagi setiap orang itu adalah ilmu batin itu. Karena Allah itu tidak melihat pada tampilan lahiriah kita. Yang paling penting itu bagi Allah adalah bagaimana batinnya. Seperti kalau orang berkurban, menyembelih domba, itu yang dilihat bukan menyembelih dombanya, tapi sebenarnya keikhlasan dia. Keikhlasan dia untuk mengorbankan sesuatu dalam rangka dia melaksanakan perintah Allah SWT. Nah ini beberapa kata ahli ya. Jadi masing-masing ahli menganggap bahwa ilmu yang dia tekuni atau ilmu yang dia kuasai itulah ilmu fardu ain dengan
argumentasinya masing-masing. Nah tentu kalau seperti ini kita bingung yang mana kalau begitu, ilmu yang fardu ain itu, ilmu yang wajib kita pelajari itu. Nah ini adalah apa yang disebutkan oleh Imam Zarnuji di dalam Ta'limu Ta'lim. Di halaman-halaman awal beliau mengatakan, ketahuilah kewajiban menuntut ilmu bagi muslim laki-laki dan perempuan ini tidak untuk sembarang ilmu. Jadi tidak semua ilmu, tidak sembarang ilmu, tetapi terbatas pada ilmu hal. Sehingga ada yang berkata ilmu yang paling utama itu adalah ilmu hal dan perbuatan yang paling mulia adalah menjaga hal. Nah, apa yang dimaksud dengan hal itu? Apa itu ilmu hal? Hal itu artinya keadaan, jadi hal itu kondisi atau keadaan. Dan dalam konteks ini keadaan manusia yang memiliki implikasi terhadap kewajiban dan larangan Allah. Jadi Allah SWT itu memberikan kita kewajiban, larangan itu tidak sama untuk semua orang. Ada perbedaan-perbedaannya. Walaupun ada yang sifatnya sama, tapi ada juga yang tidak sama. Di dalam Al-Quran kan disebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan sesuatu kepada seseorang melebihi, melampaui dari kesanggupannya. Jadi ilmu kewajiban itu tidak sama setiap orang. Nah, ilmu hal itu adalah ilmu yang menjadi perantara manusia dapat menunaikan kewajiban dan menghindari larangan agama. Jadi kan sebenarnya kita ini, kita sebagai mukallaf, kita sebagai hamba Allah yang diberi amanah untuk menjalankan kewajiban di muka bumi ini, itu sebenarnya kewajiban-kewajiban atau aturan-aturan itu sebenarnya bisa dibagi dalam 3 hal saja. Jadi pertama yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan keimanan, keyakinan, kemudian yang berkaitan dengan perintah, apa-apa yang harus kita lakukan, dan yang berkaitan dengan larangan, apa-apa yang kita disuruh menghindari. Jadi hidup kita ini sebenarnya 3 ini saja sebenarnya. Dalam segala hal kita tidak jauh-jauh dari pertama tentang soal keyakinan kita, yang kedua adalah tentang apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tinggalkan. Itu. Jadi hidup kita ini dipenuhi dari 3 hal ini saja gitu. Kita datang ke sini itu adalah berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan. Kemudian kalau misalnya kita menghindari berkata dusta, itu berkaitan dengan apa yang harus kita tinggalkan. Jadi hidup kita itu sebenarnya berkisar dari 3 hal ini saja. Dan kewajiban-kewajiban atau aturan-aturan yang Allah berikan kepada kita itu menyangkut 3 hal ini. Dan kita disuruh beriman. Allah SWT menyuruh kita beriman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitabullah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada takdir dan seterusnya. Itu iman. Dan apa yang kita lakukan itu kan semua tidak lepas dari keimanan, tidak lepas dari keyakinan. Kemudian juga kita disuruh untuk melakukan hal-hal tertentu, baik itu suruhan yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya sunnah. Seperti kita diperintahkan untuk sholat, kita diperintahkan untuk berkata jujur, kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran, kita diperintahkan untuk banyak berzikir, kita diperintahkan untuk membayar zakat, dan seterusnya. Ada juga yang sifatnya adalah larangan. Kita dilarang untuk dendam, kita dilarang untuk menghina, kita dilarang untuk membunuh, dilarang untuk ghibah, dan lain sebagainya. Hidup kita itu pada dasarnya 3 hal ini. Keyakinan, perintah, dan larangan. Nah jadi
Jadi ilmu hal itu adalah ilmu yang menjadi perantara manusia dapat menunaikan kewajiban dan menghindari larangan agama. Maka ilmu hal inilah yang disebut dengan ilmu fardu ain. Jadi ini adalah rangkuman dari pendapat-pendapat tadi. Mana ilmu yang fardu ain itu? Ilmu fardu ain itu adalah ilmu hal yang merangkum dari pendapat-pendapat itu. Nah, sebenarnya seperti apa ilmu hal itu? Jadi pertama, misalnya kita ini seorang mukallaf wajib iman kepada Allah. Iman bahwa Allah itu esa. Atau iman kepada pokok-pokok keimanan seperti rukun iman. Wajib meyakini hal itu. Nah, berarti kita perlu memahami ilmu akidah. Kita perlu memahami rukun iman. Hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Jadi, kalau kita disuruh iman kepada Allah, maka kita harus tahu ilmu tentang keimanan itu. Seorang muslim misalnya yang baru masuk Islam, orang muslim pertama ketika dia baru masuk Islam, dia disuruh bersyahadat. Maka ketika dia bersyahadat itu dia harus paham apa yang dia ucapkan itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia harus paham itu. Apa yang dimaksud dengannya. Jadi orang ketika masuk Islam, ini maksudnya bukan seperti kita yang dari lahir, tapi yang baru masuk Islam ketika dewasa. Maka ketika dia mengucapkan syahadat itu, bahwa dia harus memahami apa yang dia ucapkan itu. Betul. Kemudian juga kita punya kewajiban untuk melaksanakan sholat fardu terutama. Berarti kita perlu tahu ilmu bersuci, karena syarat untuk sholat itu harus suci. Nah, detail-detail bagaimana bersuci itu kita pelajari dalam ilmu fikih. Maka untuk bisa melaksanakan sholat, kita harus tahu ilmu bersucinya. Harus tahu rukun-rukun sholatnya. Apa saja yang wajib dilaksanakan pada sholat. Termasuk juga bacaan-bacaan sholatnya. Itu untuk supaya kita bisa melaksanakan sholat itu. Kita diperintahkan untuk makan yang halal. Diperintahkan untuk menjauhi makanan yang haram. Maka perlu tahu mana makanan haram itu. Maka perlu tahu mana makanan yang halal itu. Terutama kalau kita yang misalnya belajar, ada yang belajar ke luar negeri atau misalnya pergi keluar dari Indonesia, misalnya pergi ke negara yang mayoritas non Muslim, itu perlu tahu. Sebenarnya misalnya atau kalau misalnya kita ke Bali misalnya, ke Bali itu kan mayoritas Hindu. Nah, orang Muslim mesti tahu di mana harus bisa mengenali itu. Makanan-makanan yang halal di sana itu ada di mana. Makanan apa yang halal, makanan apa yang haram. Jadi manusia diperintahkan makan yang halal, jauhi makanan yang haram. Maka itu merupakan kewajiban untuk mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Pedagang wajib berniaga yang halal. Maka mesti tahu seorang pedagang pun mesti tahu tentang halal haramnya dalam perniagaan. Misalnya dia harus tahu bahwa tidak boleh menipu, tidak boleh mengurangi timbangan. Bagaimana soal simpan kalau misalnya pinjam meminjam, jangan sampai jatuh pada riba misalnya. Berarti dia harus tahu riba itu apa. Kemudian juga dia harus menghindari misalnya menyembunyikan cacat dari barangnya itu. Itu ilmu fardu ain juga. Kita diperintahkan untuk berakhlak mulia dalam kaitannya kita berinteraksi sesama manusia. Maka perlu tahu berakhlak. Bagaimana kita berinteraksi dengan manusia lain, dengan tetangga kita, dengan
saudara-saudara kita, dengan orang tua kita, dengan siapapun yang kaitannya dengan akhlak mulia. Kalau orang akhlaknya jelek, orang akhlaknya buruk, tentu akhlak yang buruk itu dapat menyebabkan dia jatuh pada dosa. Maka wajib kita tahu memahami ilmu akhlak mulia itu. Kemudian kita juga diperintahkan untuk menjaga diri dari keadaan hati yang buruk, atau diperintahkan untuk menyempurnakan hati kita supaya mempunyai sifat-sifat yang tercela. Misalnya kita dilarang untuk sombong. Sombong itu kan hati, persoalan hati. Nah, harus bisa kita mengenali apakah diri kita ini sombong atau tidak. Apakah diri kita ini suka dengki atau tidak. Atau apakah diri kita ini ria atau tidak. Itu kita harus bisa mengenali hal itu. Dan ini kadang-kadang yang sulit. Ini persoalan hati ini dia halus. Orang berbuat baik bisa jatuh pada dosa gara-gara hati ini. Orang berbuat amal soleh tapi amalnya tidak diterima, itu disebabkan oleh hatinya yang ada kekeliruan atau ada penyakit. Makanya ini juga penting, merupakan hal yang penting untuk dipelajari. Kadang-kadang kita misalnya merasa kalau misalnya udah sholat rajin, menganggap bahwa kita sudah soleh. Padahal mungkin sholatnya banyak tidak khusyuk. Atau dalam sholat kita ada perasaan bangga. Saya ahli masjid, saya ahli Al-Quran, saya ahli sholat, saya imam masjid, dan lain sebagainya. Ada perasaan-perasaan seperti itu. Perasaan-perasaan merasa lebih. Perasaan-perasaan merasa bangga. Maka itu perlu kita untuk menilai diri kita ini. Apakah kita jatuh pada kesombongan? Apakah kita jatuh pada ujub atau bangga diri? Itu perlu tahu. Maka ilmunya di mana? Ilmunya ya ilmu tentang hati. Perlu tahu tentang bagaimana mengenali hati-hati yang punya penyakit dan bagaimana cara mengatasinya. Ini juga merupakan ilmu yang fardu ain. Nah itu jadi secara umum. Jadi kita ini punya kewajiban, kita punya larangan, maka kita bisa menilai sebenarnya yang wajib bagi kita apa, larangan bagi kita atau apa. Maka disitulah letak ilmu fardu ain kita. Itulah ilmu yang perlu kita pelajari. Nah sebenarnya bagaimana batasan ilmu fardu ain ini? Pada kenyataannya ilmu fardu ain ini pun sangat luas. Sangat luas. Secara umum orang pada umumnya tidak bisa memahami semuanya. Maka misalnya seperti ilmu fikih, kebanyakan orang tidak sampai pada mendalami ilmu fikih itu. Karena misalnya kalau kita menganggap ilmu fikih tentang sholat gitu ya, membahas tentang sholat saja sudah sangat luas sebenarnya cakupannya. Mulai dari bersucinya, kemudian juga dalam bersuci, kapan kita mengatakan bersuci harus begitu kan berarti ada dalilnya, ada dalil Al-Quran dan dalil hadisnya. Nah dalil Al-Quran itu kan harus dipahami, berarti untuk memahami Al-Quran berarti harus mengerti ilmu tafsir, ilmu balaghah, ilmu bahasa Arab. Kemudian untuk mengambil kesimpulan hukum dari misalnya apakah ini wajib, apakah ini sunnah, apakah ini makruh, mesti mengerti tentang ilmu usul fikih misalnya. Tentang bagaimana cara mengambil hukum dari suatu perbuatan. Kemudian juga ilmu-ilmu lainnya tentunya. Jadi bahkan misalnya kalau untuk sekedar untuk memahami sholat, kalau kita bicara tentang sholat yang detail-detailnya, itu ilmunya sangat luas. Mungkin perlu bertahun-tahun kita untuk memahaminya. Gitu. Begitu juga ilmu-ilmu yang lain. Jadi dalam arti kata bahwa bahkan dalam ilmu yang spesifik, ilmu fikih semacam itu saja,
bab sholatnya saja itu juga ilmunya juga sangat luas. Nah, apakah kita sebagai orang umum ini apa bisa mempelajari semua itu? Karena apa? Karena kalau itu dikatakan wajib, berarti kalau tidak dilaksanakan dia berdosa. Kalau kita tidak memahami ilmu ini, maka kita berdosa. Maka kata Imam Zarnuji bahwa batasan ilmu hal ini adalah sebatas kebutuhan seseorang dapat menjalankan kewajibannya dan menghindari larangan. Jadi sebatas kita bisa melaksanakan. Karena Allah SWT berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi maksudnya wus'aha itu artinya sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah tanpa perlu bersusah payah. Jadi artinya kalau misalnya kita bicara bahwa manusia itu wajib melaksanakan sholat, maka ilmu yang wajib buat dia itu sekurang-kurangnya adalah yang dia bisa melaksanakan sholat itu. Dia tidak perlu tahu tentang, oh ini kalau misalnya takbir dalilnya apa. Misalnya, takbir itu mengangkat tangan seperti ini, apakah sampai telinga, apakah sampai dada, apakah bacaannya Allahu Akbar dan sebagainya, itu kan ada dalil-dalilnya. Kita tidak perlu tahu dalil sampai begitu. Tapi cukup tahu bahwa caranya itu adalah seperti itu, dijelaskan oleh orang yang berilmu, cara sholat itu begini, mulai dengan takbir, kemudian juga setelah itu membaca doa iftitah, kemudian membaca Al-Fatihah dan seterusnya. Pokok-pokok dari sholat itu kita bisa laksanakan, itu cukup. Jadi kita tidak perlu buat orang awam itu tidak wajib sampai pada, oh ini kalau takbir dalil hadisnya apa? Dalil Al-Qur'annya apa? Kalau bersuci ini dalilnya apa? Ini tidak sampai kewajiban sana. Tapi tentu saja bukan berarti kita tidak boleh belajar itu. Maksudnya adalah kewajibannya, batas kewajibannya. Jadi bukan nggak boleh belajar sampai detail-detail itu, bukan. Tapi batas kewajibannya adalah sampai pada batas dia bisa mengamalkan perintah itu. Maka itu wajib. Dalam puasa minimal tahu kita bahwa puasa itu dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tidak perlu tahu sampai detail-detailnya, alasannya dan sebagainya. Dalil-dalilnya tidak sampai ke situ. Walaupun tentu lebih baik kalau bisa sampai ke sana. Tapi batas wajibnya hanya sampai hal itu bisa dilaksanakan. Jadi ilmu fardu ain itu sebatas yang diperlukan seseorang bisa melaksanakan kewajibannya. Misalnya seorang wajib melaksanakan sholat minimal terpenuhi rukun-rukun walaupun tidak harus mengetahui detail-detail hukum sholat itu. Nah, kemudian juga ilmu fardu ain ini ternyata juga tidak semua orang sama. Memang ada yang sama seperti sholat. Orang setiap muslim harus tahu ilmu tentang sholat. Tapi juga ada ilmu-ilmu fardu ain yang khusus bagi orang-orang tertentu. Ya. Sedangkan pada orang yang lain tidak. Seperti ini misalnya seorang tunanetra tidak perlu tahu, tidak wajib ya, maksudnya bukan tidak perlu, ini dalam pengertian tidak wajib. Tidak tahu wajib tentang haram, perkara halal dan haram dalam penglihatan, dalam mata. Karena dia toh buta. Enggak ada manfaatnya buat dia ilmu semacam itu. Atau laki-laki tidak perlu tahu tentang ilmu haid. Tentang ilmu haid yang wajib itu tahu ada tentang yang wajib itu adalah ibu-ibu atau kaum wanita. Kemudian juga misalnya termasuk juga ini orang yang ragu berkenaan dengan keimanan dan keesaan kepada Allah. Ada keraguan ya. Tentang benarkah Allah itu esa misalnya. Bisa jadi ada orang seperti itu. Sekarang kan misalnya kalau kita lihat paham ateisme itu kan ada semacam perkembangan juga.
Kita lihat di media sosial itu juga mereka juga mempromosikan ateisme. Bahkan sebenarnya kalau di dunia barat ateisme itu malah telah menjadi mayoritas umumnya. Mereka sudah menolak keberadaan Tuhan atau kalau tidak, kalaupun sekurangnya agnostik. Agnostik itu artinya tidak bisa memastikan bahwa Tuhan itu ada atau tidak gitu. Jadi, nah ini juga apalagi juga di kalangan mahasiswa kita ini, karena derasnya arus informasi, sudah mulai ini ada pemikiran-pemikiran ateis, bahwa benarkah Tuhan itu ada? Kalau ada buktinya apa sebenarnya? Nah ini juga menjangkiti pemuda-pemuda muslim, remaja-remaja muslim. Nah maka kalau ada orang Islam terjangkit masalah ini, ada timbul keraguan pada dirinya, apakah surga itu ada atau tidak gitu? Apakah benar neraka itu ada enggak? Apakah hari akhir itu ada atau tidak? Mulai tersusupi keraguan-keraguan semacam itu, maka dia wajib belajar ilmu yang bisa mengokohkan keimanannya itu. Saya dalam hal ini konteksnya adalah ilmu kalam. Tahu bagaimana penjelasannya bahwa alam ini memiliki pencipta. Tapi bagi sebagian orang mungkin tidak perlu. Buat orang yang tidak merasa ada keraguan semacam itu, dia tidak perlu. Maka ilmu kalam seperti ini tidak perlu. Bahkan malah tidak baik bisa jadi. Malah bisa jadi menimbulkan kebingungan. Jadi ilmu itu ada yang sifatnya perlu bagi sebagian orang, tapi juga bagi orang lain tidak perlu. Kalau dia sudah kokoh yakin iman pada Allah, yakin bahwa Allah itu esa, yakin bahwa hari kiamat itu ada, yakin bahwa surga dan neraka itu ada, bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari akhir, sudah yakin. Dengan dalil Al-Quran saja dia sudah iman, nggak perlu ditambah-tambahi. Kalau itu udah yakin cukup. Tapi bagi orang-orang yang udah terpengaruh dengan filsafat-filsafat, dengan pemikiran-pemikiran barat, sehingga timbul keraguan dalam dirinya, maka dia wajib belajar tentang ilmu yang bisa mengokohkan keimanannya itu. Dalam konteks ini kita bisa katakan ilmu kalam lah. Nah itu juga itu masalah itu di dalam pelajar-pelajar kita, mahasiswa-mahasiswa kita banyak yang terpengaruh dengan masalah-masalah itu. Tentang misalnya liberalisme misalnya sekarang. Liberalisme, pluralisme agama, LGBT. Orang-orang yang udah terjangkit, terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran begitu, maka dia wajib belajar ilmu-ilmu yang bisa mengembalikan dia dari pemahaman seperti itu. Atau menjaga diri dia dari pemahaman semata itu. Jadi ilmu fardu ain itu juga bisa berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Walaupun ada juga yang sama. Nah, kemudian ini pemahaman saya saja. Walaupun di dalam kitab yang membahas tentang konsep fardu ain, fardu kifayah ini tidak secara gamblang dijelaskan. Jadi ilmu fardu ain ini kan sebenarnya mencegah kita untuk berbuat dosa, supaya kita bisa mengamalkan kewajiban kita, meninggalkan larangan gitu. Nah, kewajiban kita itu kan bukan hanya tercakup dalam apa-apa yang diperintahkan oleh agama saja. Tapi juga ada sifatnya yang berkaitan dengan kehidupan sosial kita. Yang juga berimplikasi dosa. Dia punya implikasi. Jadi dengan begitu ilmu fardu ain ini bukan hanya ilmu syariah saja. Jadi ilmu fardu ain kalau biasanya dipahami ilmu fardu ain itu ilmu syar'i saja, ilmu agama saja. Ilmu yang mempunyai landasan dari nakli, dari wahyu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih lanjut sebenarnya tidak hanya ilmu nakli saja, ilmu syariah saja, tapi ghair syariah juga, ilmu-ilmu yang sifatnya ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu sosial kemasyarakatan, itu juga bisa menjadi
ilmu fardu ain juga. Salah satunya misalnya yang dikatakan oleh Syekh Yusuf Qaradawi bahwa ilmu membaca dan menulis itu fardu ain di masa sekarang. Sebab orang yang tidak tahu membaca dan menulis itu bisa merepotkan hidupnya. Hidupnya akan repot sekali kalau tidak bisa membaca dan menulis sekarang. Itu kata Syekh Yusuf Qaradawi. Atau juga misalnya kalau kita punya usaha jual beli makanan atau kita memproduksi makanan gitu. Itu wajib kita tahu tentang ilmu kesehatan makanan. Wajib kita tahu tentang kebersihan makanan. Kan ada kasus-kasus misalnya orang jualan makanan malah keracunan, yang makan malah keracunan. Ternyata makanannya basi. Dia tidak mengerti bagaimana cara menyimpan makanannya itu supaya tidak sampai basi gitu. Maka orang yang berkecimpung dalam perdagangan makanan itu harus mengerti ilmu kebersihan agar dia tidak mencelakai si pembelinya gitu. Jadi artinya walaupun ilmu kebersihan ini bukan ilmu syar'i, bukan ilmu agama. Tapi dia harus tahu hal itu karena dia bisa mencelakai pelanggannya dan karena kelalaiannya itu dia berdosa. Gitu. Atau kita mengemudi kendaraan, kita belajar atau kita ingin mengendarai kendaraan sendiri. Ya harus tahu aturan-aturan lalu lintas. Kalau enggak justru nanti kita bisa membahayakan jiwa orang lain. Mengerti ilmu lalu lintas, bagaimana memilih misalnya jalan harus di sebelah kiri, bagaimana kalau kita berada di perempatan, siapa yang harus didahulukan dan lain sebagainya. Harus paham ilmu tentang lalu lintas. Kalau enggak tidak mencelakai. Dan ilmu tentang lalu lintas ini bukan ilmu syariah, bukan ilmu agama. Tapi dia wajib juga diketahui bagi orang yang mengendarai kendaraan. Atau pejabat pemerintah yang mengurus keperluan masyarakat, dia harus mengerti ilmu hukum dan ilmu kebijakan publik. Supaya pemerintahannya itu bisa benar-benar melaksanakan kewajibannya melayani masyarakat. Jangan sampai orang pejabat tapi tidak mengerti hukum, tidak mengerti tentang kebijakan publik. Maka dia akan membuat kebijakan-kebijakan yang justru mudarat untuk masyarakat itu. Sehingga walaupun ini bukan masuk ranah dalam ilmu agama, bukan masuk dalam ranah ilmu syariah, tapi ini merupakan ilmu yang wajib juga. Karena ada implikasi dosanya juga ketika dia melakukan kelalaian karena dia jahil dalam ilmu hukum atau ilmu kebijakan publik, dia menyengsarakan rakyatnya atau mudarat bagi masyarakat, maka dia sebagai pejabat publik ada tanggung jawabnya di situ, ada implikasi dosanya juga di situ gitu. Jadi ini semacam perluasan gitu ya, kalau kita memahami konsep fardu ain ini, bahwa ilmu fardu ain ini sebenarnya tidak hanya terbatas pada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama, tapi juga bahkan kita bisa melihatnya dalam pengertian yang lebih jauh. Nah, jadi itulah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kajian yang singkat ini itu bisa menjadi masukan yang berharga bagi kita semua dan mudah-mudahan ini semakin memperkuat kita atau menyemangati kita untuk terus belajar karena memang ilmu itu sangat luas dan kita perlu terus mengupgrade ya, kita terus meningkatkan pengetahuan kita sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah SWT. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.